Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak ibu sekalian. Pada kesempatan ini ibu akan mengajarkan matematika, yaitu pengganti dari ibu Popi, berhubung karena ibu Popi melahirkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi matematika, yaitu yang tertinggal lagi itu mengenai segi 4 dan segitiga. Kemudian ada satu lagi, yaitu mengenai penyajian data. Nah, anak ibu sekalian, ibu berharap dalam pembelajaran ini anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu semua, anak ibu sudah memiliki LKS ya. Di LKS itu yang anak ibu pelajari sendiri di rumah, yaitu mengenai sifat dari segi 4 dan segitiga. Nah, ini yang segi 4. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari segi 4. Kemudian di segi 4 itu terdiri dari bangunan datarnya adalah persegi sifatnya, kemudian ini rumusnya luas dan keliling. Ini persegi panjang, ini sifatnya, rumusnya luas dan keliling. Ini sudah anak ibu pelajari di SD. Nah, berikutnya ini adalah belah ketupat. Belah ketupat ini sifatnya ini ya, sifatnya. Kemudian untuk mengenai luas dari belah ketupat itu adalah ya, kalau gambar kita ini adalah luas belah ketupat A, B, C, D. Nah, di sini luas belah ketupat sama dengan setengah kali diameter 1, D ini diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti diagonal 1 ini ya, diagonal 2 ini. Kemudian perpotongan diagonal ini sudutnya spesiku ya. Ini sudutnya ini sama besar ya. Oke. Nah, sekarang itu rumusnya. Untuk keliling belah ketupat, berarti karena belah ketupat ini sisinya sama panjang ya, sisinya sama panjang, berarti dia ada 4 sisi, maka dia kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. Berikutnya yang kita lihat lagi adalah jajar genjang. Nah, ini jajar genjang. Ini sifatnya, ini untuk luas jajar genjang A, B, C, D adalah alas kali tinggi. Yang alasnya itu ini disebut dengan alas ya. Tingginya boleh dari titik D ini ditarik tegak lurus, ada titik E, berarti DE ini sebagai tinggi. Atau ada garis bantu di luar, nanti ditarik garis C ini tegak lurus terhadap AB, berarti di sini. Nah, ini kita ambil misalnya E, berarti ini adalah tinggi ya. Kemudian untuk keliling juga keempat sisinya dijumlahkan. Nah, sekarang yang berikutnya ini adalah trapesium. Ini sifatnya ya. Ini rumus luasnya. Luas trapesium itu adalah setengah jumlah sisi sejajar. Yang mana sisi sejajar? Ya, adalah sisi A sejajar dengan sisi B, atau AB sejajar dengan sisi DC. Kita jumlahkan, kemudian kita kali tinggi. Ini tinggi. Dari satu sudut ini ditarik tegak lurus terhadap DC, berarti ini sebagai tingginya. Maka untuk luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, atau setengah kali A tambah B, karena di sini A, ini B, A tambah B kali T ya. Kemudian untuk kelilingnya juga keempat sisinya dijumlahkan. Berikutnya untuk layang-layang juga seperti itu ya. Layang-layang ini sifatnya, kemudian luas layang-layang itu sama dengan luas belah ketupat, setengah kali D1 kali D2. Kemudian kelilingnya juga kita tambahkan keempat sisinya ya, kelilingnya kita tambahkan. Itulah sifat-sifat untuk segi 4. Sekarang contoh soal ibu berikan ya, contoh soalnya. Contoh soal ini sesuai dengan kisi-kisi soal untuk semester 2, yaitu pokok bahasan segi 4, segitiga, segi 4, segitiga, dan penyajian data. Nah, sekarang kita bahas segi 4 dulu. Yang pertama, soalnya di materi segi 4 itu adalah sifat-sifat dari bangun segi 4. Ananda pahami isi dari sifat-sifatnya ya, isi dari sifat-sifatnya itu ya. Nah, yang kedua itu keliling dan luas persegi panjang berturut-turut ada 56 dan 180. Hitunglah panjang dan lebar persegi panjang tersebut, kemudian perbandingannya
panjang dan lebar tersebut. Nah, sekarang kita bahas. Kita bahas di sini. Nah, yang pertama kita lihat ya. Yang nomor 2 itu diket. Diket keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang dan luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah 54 ya. 56 dan 180 ya. Nah, sekarang yang dimintanya perbandingan. Yang dimintanya perbandingan panjang berbanding lebar. Awalnya kita cari terlebih dahulu diket. Cari panjang berapa, kemudian lebar berapa, baru kita dapatkan ya. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama kita masukkan dulu keliling. Keliling persegi panjang itu tadi adalah 56. Rumus keliling kita adalah 2 kali P ditambah L. Ya, ini rumusnya. Kemudian dia itu sama dengan 56. 56. Nah, sekarang untuk P tambah L sama dengan 56 karena di sini kali kita bawa dia ke bawah jadi bagi. Maka P ditambah L sama dengan 28. Ya. 28. 56. 28. Dapat 28. Inilah panjang dan lebar. Panjang tambah lebar ini ambil yang pertama. Kemudian karena di sini ada luas, kita lihat lagi luas. Luas persegi panjang sama dengan 180 cm persegi. Sekarang rumus luas itu apa? Panjang kali lebar sama dengan 180 ya. Berarti berapa kali berapa dia 180? Nah, ini kita ambil yang kedua. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu faktor dari 180 itu berapa ya. Nah, kita lihat faktor dari 180. Yang pertama, kalau kita melihat faktor dari 180 itu, yang pertama adalah kita bagi 2. 2 kali berapa dia 180? Kali 90. Yang berikutnya 3 kali berapa dia 180? Itu kali 60. Kemudian 4, 180 bagi 4 dapat 45. Kemudian 5, ini habis dibagi 5, berarti 5 dikali berapa dia 180? Atau 180 bagi 5 dapat 36. Setelah 5, 6 lagi. 6, 18 bagi 6 dapat 30. Berikutnya, setelah 6, 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, kemudian 9. 9 dibagi 180 dapat 20. Berikutnya setelah itu 10 ya, dibagi 180 dibagi 10 dapatnya 18. Nah, 11 tidak bisa. Inilah faktor kita. Berarti ini faktornya, faktor dari 180 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90. Nah, sekarang kita berpikir, berarti kalau ini pendek, berarti ini kita ambil untuk lebar, ini kita ambil untuk panjang. Ya. Nah, sekarang kalau seperti itu, maka bisa kita melihat ya. Untuk keliling tadi kan rumusnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi kita ambil yang ini, P ditambah L sama dengan 28. Kalau L-nya kita ambil 10, L-nya diambil 10, P-nya diambil 18. Kalau kita jumlahkan berarti 18 ditambah 10 hasilnya 28. Berarti benar untuk yang pertama. Nah, yang kedua kita ambil ini. P kali L sama dengan 180. Berarti L-nya 10, P-nya juga ini. Maka 18 dikali 10 hasilnya
180 juga benar ya, berarti ini benar, ini juga benar. Nah sekarang panjangnya 18, lebarnya 10 ya. Kemudian kalau perbandingan, itu panjang berbanding lebar, berarti ya, jadi P kali L 180, 18 kali, karena P nya 18, L nya 10, betul dia 180. Nah sekarang kita lihat lagi untuk perbandingan. Jadi panjangnya 18, lebarnya 10, maka dia perbandingan, ini perbandingan kita sederhanakan lagi, berarti sama-sama kita bagi 2, maka hasilnya dapat bagi 2 9, bagi 2 dapat 5, maka perbandingan kita adalah 9 berbanding 5. Itulah untuk soal nomor 2. Nah berikutnya untuk soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 kita lihat soal nomor 3. Nah ini diagonal salah satu belah ketupat adalah 10 dan luas belah ketupat tersebut adalah 120. Ini nomor 3. Ibu menggambar tidak dengan roll ya, ibu gambar dengan tangan saja supaya cepat. Ini kita ambil, ini diagonalnya, berarti ini D1. Nah ini D2 lah, ini D2, ini D1 nya, ini D1. Katanya D1 nya sama dengan 10 ya, berarti ini dari sini ini D1 sama dengan 10. Kemudian ini D2, luas belah ketupat tersebut adalah 120, berarti luas belah ketupatnya adalah 120 cm persegi. Nah kalau seperti itu bagaimana caranya? Nah kita masukkan ya, kita jawab. Nah sekarang kita masukkan luas belah ketupat itu rumusnya tadi adalah setengah kali D1 kali D2, berarti D1 kita tadi ya, D1 kita tadi adalah 10, D2 kita tidak tahu. Nah ini yang ditanya, D2 ditulis tetap D2. Nah sekarang luas belah ketupat adalah 120 ya, ini cm persegi, cm. Nah sekarang ini dibagi dapat 5, berarti hasilnya lagi adalah 120 cm persegi sama dengan 5 kali diameter 2, berarti diameter 2 sama dengan 120 cm pangkat 2 per 5 cm sama dengan diameter kedua kita. Ini kita coret habis, yang tinggal ini 12 dibagi 5 dapatnya 2 ya, 20 bagi 5 dapat 4, berarti diameter kedua kita adalah 24 cm. Itu yang kedua. Kemudian yang soal yang ketiga, soal yang keempat lagi ya. Soal yang keempat lagi adalah sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 35 meter kali 20 meter. Kebun tersebut akan ditanami sayur-sayuran. Apabila harga sayuran 5.000 per meter persegi dan ongkos tanamnya adalah 1.000 meter persegi, berapakah biaya penanaman sayur tersebut? Nah, sekarang kalau kita dikasih tahunya ukuran kebunnya berbentuk persegi panjang ya, berarti kita cari terlebih dahulu luas persegi panjang ya. Ini diketahui luas
persegi panjang kita rumusnya apa? Panjang kali lebar. Sedangkan ukuran panjangnya berarti dia 35 meter kali 20 meter. Ya, panjangnya, lebarnya. Kemudian biayanya itu adalah 5.000 per meter persegi. Kemudian ongkos 1.000 meter persegi. Nah, sekarang kita jawab. Nah, kita cari dulu luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu sama dengan 35 panjang kali lebar ya. Luas persegi panjang tersebut panjang kali lebar. Berarti 35 kali 20 dapatnya 700 meter persegi. Ya. Nah, kemudian kalau dia dapat 700, maka kita ambil biaya keseluruhan. Berapa biaya keseluruhan? Biaya keseluruhan berarti 5.000 ditambah 1.000 ongkos. Maka biaya keseluruhan adalah 6.000 per meter persegi. Nah, ini biaya per meter persegi ya. Maka biaya yang dibutuhkan sama dengan, karena dia luas tamannya 700 meter persegi, 700 meter persegi dikali per meter persegi ada 6.000 meter persegi. Maka kita dapatkan biayanya lagi adalah, ini kita kali dapatnya 42, berarti 4.200.000 rupiah. Inilah jawaban untuk contoh soal yang keempat. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk soal yang kelima. Soal yang kelima, ini gambarnya seperti ini. Berapakah luas bangunan di bawah ini? Ini panjang ini 6, panjang ini 8. Ini tidak dikasih tahu. Panjang ini 8, ini sama dia, berarti ini 8 juga. Yang diminta luas bangunan di bawah ini. Nah, sekarang kalau luas bangunan di bawah ini, kita mengambil untuk yang kelima. Yang kelima adalah kita bagi dia. Ini kita bagi dia, berarti ini daerah pertama. Ya, kita potong dia. Ini daerah pertama, ini daerah kedua. Ya, berarti luas bangunan adalah sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Luas 1 kita ini 8, ini 6, berarti dia 6 kali 8 ditambah luas kedua, karena ini sama dengan 8, ini juga sama 8, berarti ini adalah 16. Maka luasnya adalah 16 kali 8. Ya, maka kita dapatkan 6 kali 8 48 ditambah 16 kali 8, ini 8 kali 6 48, 4, 8 kali 1 tambah 4 adalah 12. Berarti luas bangunan tersebut kita jumlahkan, 8 tambah 8 16, 1 dapatnya 7 ya. Ini ditambah berarti 176 meter persegi. Ini dia. Itu contoh soal yang kelima. Nah, sekarang kita lihat lagi soal yang keenam. Soal yang keenam itu sebuah layang-layang ABC berpotongan di O. Jika panjang AO-nya 6. Nah, sekarang kita gambar dulu layang-layangnya seperti apa.
Layang-layangnya ibu menggambar tidak pakai roll. Ini diagonalnya layang-layang, ini diagonal layang-layang. Nah sekarang panjang AO. Nah, ini kita ambil A, ini B, ini C, ini D. Titik potongnya adalah O. Panjang AO 6, ini 6 karena dia ini diagonal memotong tegak lurus dengan diagonal ini, maka dia sama panjang. Kalau ini 6 berarti ini 6. Ya, ini 6 juga. Sekarang panjang BO-nya 5. Ini BO, ini 5. Berikutnya panjang DO-nya 9. Ini 9. Inilah bentuk gambar kita. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah luas layang-layang A, B, C, D? Berarti untuk luas layang-layang A, B, C, D itu rumusnya tadi sama dengan rumus belah ketupat. Luas layang-layang sama dengan setengah kali D1 kali D2 sama dengan setengah kali D1, ini kita anggap D1, ini 6 tambah 6 12, berarti D1 nya 12 dikali D2 nya ini 5 sampai ke bawah 9, berarti 5 tambah 9 ada 14. Maka kita dapatkan ini, kita coret dapat 6, berarti 6 kali 14 dapatnya 6 kali 4 adalah 24, sisi 2, 6 kali 1 tambah 2 8. Nah inilah luas layang-layang ya untuk soal yang ke-6. Nah sekarang kita lihat lagi soal yang ke-7. Soal yang ke-7. Di soal yang ke-7, trapesium ABCD pada gambar di bawah ini siku-siku di D. Nah ini dia, panjang AB-nya 20, panjang DC-nya 12, berarti luasnya adalah 124. Sekarang dari luas ini kita ambil ya untuk nomor 7 diket ya, diket. Luas trapesium itu adalah 240. Kemudian panjang sisinya, kalau ini sisi sejajar berarti panjang DC sama dengan 12 sejajar. Ini lambang sejajar ya. Panjang AB sama dengan 20. Sekarang kita lihat lagi yang ditanyanya. Ditanya luas, ditanya adalah tinggi trapesium. Tanya tinggi trapesium, berarti bisa kita jawab rumus luas trapesium adalah setengah jumlah sisi sejajar ini ya dijumlahkan, berarti 12 ditambah 20 kali tinggi. Ini tinggi karena dia siku-siku, berarti ini tinggi kali tingginya tidak tahu ya. Berarti luas trapesium kita dari soal dikasih tahunya 240 sama dengan setengah, ini dijumlahkan dapatnya 32 kali tinggi. Ini kita coret dapatnya 16. Berarti 16 tinggi, ini 240. Berarti tinggi saja sama dengan ya 240 sama dengan 16T. Tinggi saja 240 dibagi 16. Berarti T sama dengan ini dibagi dapatnya 15 ya, dapat 15. Berarti tingginya adalah 15 cm.
Inilah untuk contoh soal yang ke-7. Berikutnya, untuk soal yang selanjutnya kita lihat lagi adalah sifat-sifat segitiga. Nah, anak ibu sekalian, ini ada sifat-sifat segitiga itu ada di LKS. Anak ibu silakan buka LKS dan pelajari itu mengenai besaran sudut. Ya, mengenai besaran sudutnya. Ini dia. Ini dia. Di sini sifatnya segitiga. Ini sifat segitiga ya. Ini sifatnya, silakan anak ibu pelajari. Ini namanya segitiga sama kaki. Ini segitiga sama sisi ya. Sama sisi katanya di sini berarti masing-masing sudutnya itu adalah 60. Kalau segitiga sama kaki berarti ini kedua sudutnya sama. Nah, sekarang kita lihat lagi segitiga lancip. Nah, segitiga lancip itu sifat-sifatnya mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut yang semuanya merupakan sudut lancip. Jadi kecil dari 90 ini ya. Kemudian ini adalah segitiga tumpul, dia lebih dari 90. Salah satu sudutnya lebih dari 90. Kemudian yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, itu sifat-sifatnya. Kemudian di sini ada yang perlu anak ibu ketahui lagi, itu kalau pada segitiga ya, kalau jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 ya, jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Nah, sekarang dari sifatnya tersebut ini sifatnya kurang ya, ada yang kurang. Satu sudah ibu sebutkan, jumlah ketiga sudut pada segitiga. Jadi ini dijumlahkan ketiga sudutnya berjumlah 180. Nah, itulah sifat-sifat sudut yang harus anak ibu ketahui. Itu untuk soal nomor 8. Nah, sekarang ya, untuk soal berikutnya itu gambar di bawah ini adalah segitiga ABC, ACB, harusnya ABC ya. Panjang AB-nya 10, panjang BC-nya 5, sedangkan panjang CD-nya ini 4. Disuruhnya kita menghitung luas segitiga ABC atau ACB ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan luas segitiga? Luas segitiga itu rumusnya adalah soal yang ke-9, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Ini rumusnya ya. Nah, sekarang dari soal berarti dari gambar ini diketahui ya, diketahui mana yang ini kita ambil alas. Kenapa ini diambil alas? Karena ada di sini memotong tegak lurus, ada sudut 90. Berarti alas kita sama dengan 10. Kemudian tingginya dia harus selalu memotong tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku atau sudut 90. Berarti ini dia tingginya. Berarti tingginya di sini 4. Tinggi 4. Nah, kenapa ada 5? Ini hanya mengecoh kita saja. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam soal jawabannya. Jawabannya luas segitiga ABC sama dengan setengah A kali T. Berarti setengah A-nya tadi 10 kali T 4. Berarti ini kita coret boleh, dapatnya 5. Maka 5 kali 4 20 cm bujur sangkar. Inilah luas segitiga untuk soal nomor 9. Berikutnya ada pula segitiga untuk nomor 10 ya. Ini ibu ambil sebagai A, ini ibu ambil sebagai B. Kalau ibu kasih misalnya ada segitiga ibu seperti ini ya, ini ibu kasih 20 derajat, ini ibu kasih 50 derajat. Nah, sekarang ini segitiga ABC, ini segitiga ABC merupakan segitiga apa dia? Apakah dia segitiga lancip, tumpul, siku-siku atau apa? Ya, kita tahu tadi kalau gambar seperti ini ada sudutnya lebih dari 90 ya, lebih 90 derajat.
Kalau lebih 90 derajat berarti ini segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya. Kalau kecil dari tidak ada yang lebih dari 90 atau 90 ya. Seperti tadi dia semua ketiga sudutnya itu kecil dari 90, namanya segitiga lancip ya. Nah, itu untuk nomor 9. Berikutnya untuk nomor 10. Untuk nomor 10 ini kita terka saja ya, nomor 10 kita terka saja. Di sini tabel di bawah ini menunjukkan banyak siswa kelas 7 pada MTSN 6 Kota Padang tahun 2020-2021. Kelas 7-nya ada 6 kelas. Laki-lakinya untuk kelas 71 14, 16. Yang perempuan ya, ini dia, ini laki-laki, ini perempuan ya. Pertanyaannya di sini, kelas berapakah jumlah siswa terbanyak dari tabel di atas? Nah, kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan semuanya. Mana yang terbanyak? Ini dia menjadi ya, 71. 71 itu berjumlah, ini nomor 10 ya. 71 berjumlah 14 tambah 16 itu menjadi 30. Ya. 72 itu 15 ditambah 19 menjadi 34. 73 itu adalah 16 tambah 18 itu menjadi 6 tambah 8 4, 34. 74 itu sama dengan 74 ini adalah 17 tambah 19 itu ini kita jumlahkan menjadi 36. 75 ya, 75 sama dengan 75 ini 14 tambah 16. 14 tambah 16 sama dengan 30. 76 sama dengan 19 tambah 15 sama dengan 34. Berjumlah 34. Ini dia ya. Kelas berapakah siswa yang terbanyak dari tabel di atas? Udah kita lihat kelas mana yang terbanyak. Kita lihat yang terbanyak ini 30, 34, 34, 36. Berarti inilah yang terbanyak. Terbanyak. Ya. Ini terbanyak. Berarti yang terkecil mana? Yang terkecil ini 30. Ya, 30 ini ada dua lokal, 71 dan 75. Itu untuk soal nomor 10. Ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 11. Ini tabel kita. Ini tabel kita. Grafik ya. Ini grafik kita dari gambar di bawah. Ini adalah ini pertambahannya, ini tahunnya, ini tahun 2018, 2019, 2020, 2020, 2021. Lambang ini adalah laki-laki, lambang merah adalah perempuan. Nah, gambar di diagram batang di atas menunjukkan pertambahan penduduk banyak laki-laki dan perempuan. Pada tahun berapakah pertambahan penduduk yang tertinggi antara laki-laki dan perempuan? Jadi pertambahan penduduk antara laki-laki dan perempuan yang tertinggi ini bedanya ini. Berarti ini yang tertinggi ini. Ini cuma 1. Ini cuma 1.